Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Allah mengutus malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari Santa Panciwaku, di tengah-tengah kita merayakan perayaan Prapaskah, hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita, di mana Allah dengan perantaran malaikat datang membawa pesan kepada Maria bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki, dan anak itu akan disebut kudus, anak Allah. Ada beberapa poin yang ingin kita renungkan dalam peristiwa kabar sukacita ini. Yang pertama, setiap hari Allah mengutus malaikatnya datang membawa kabar sukacita. Setiap hari, bahkan setiap saat, ia mengutus malaikat yang mendampingi kita untuk menyampaikan kabar sukacita. Dan kabar sukacita itu adalah supaya kita mendengarkan suara Allah di dalam diri kita dan mengikuti suara itu. Itulah kabar sukacita. Dan yang berikut kabar sukacita adalah dia datang sebagai Allah yang menyelamatkan melalui Maria, ibunya sendiri. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan setiap orang. Setiap saat, setiap detik, setiap hari, ia membawa sukacita itu kepada kita. Dan sukacita itu dinyatakan oleh Allah ketika ia hadir dalam kehidupan manusia, ketika ia menyelamatkan manusia dari dosa melalui penderitaannya di kayu salib. Itulah perenungan yang kita jalani selama masa Prapaskah. Allah yang menyelamatkan, Allah yang membawa damai sejahtera, Allah yang akan menyertai kita, Allah Immanuel. Yang kedua, bahwa Allah menyertai kita dengan kehadiran Roh Kudus yang akan terus menuntun hidup manusia. Roh yang tinggal di dalam diri kita. Roh yang menjadikan hati kita, tubuh kita, raga kita menjadi tempatnya yang kudus.
Ia hadir untuk mengingatkan kita akan karya-karya Allah dalam diri Yesus. Yang mengingatkan kita untuk tetap percaya kepada Yesus. Yang mengingatkan kita untuk terus hidup menurut panggilan Allah. Ya, Roh Kudus yang ingin menyucikan hidup kita. Menyucikan karya Allah dalam diri Yesus dalam kehidupan kita. Agar setiap karya-karya kita, setiap perbuatan kita, setiap pelayanan kita benar-benar layak dan pantas di hadapan Allah. Dan yang terakhir, kita ingin seperti Maria yang percaya, yang menaruh seluruh harapan kita hanya kepada Allah. Kita harus bersaksi, kita harus terus berseru kepada Allah setiap hari. Aku ini adalah hamba-Mu ya Tuhan. Maka terjadilah padaku apapun yang Engkau inginkan sesuai dengan perkataan. Ini adalah sikap penyerahan diri secara total kepada Allah, agar membiarkan Allah yang bekerja di dalam hidup manusia. Semoga kita mempunyai sikap yang sama seperti Maria, yang percaya, yang berserah diri, yang selalu hidup menurut kehendak Allah. Tuhan memberkati.